Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tarafli Fahri Rabani dengan NIM S1B121009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi seputar arsitektur Romawi. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Tahukah Anda bahwa arsitektur Romawi mengadopsi bahasa eksternal Yunani klasik sehingga menjadi gaya arsitektur baru? Arsitektur Romawi berkembang di Republik Romawi. Romawi menggunakan material-material yang baru seperti beton dan bentuk yang khas seperti lengkungan dan kubah. Arsitektur Romawi mencakup periode dari pembentukan Republik Romawi pada 509 sebelum Masehi hingga sekitar abad keempat Masehi. Sebelum peralihan ke arsitektur Bizantium, hampir tidak ada contoh yang substansial yang bertahan dari sebelum sekitar 100 sebelum Masehi, dan sebagian besar yang bertahan terutama berasal dari masa kekaisaran sekitar 100 Masehi. Gaya arsitektur Romawi terus mempengaruhi bangunan di bekas kekaisaran selama berabad-abad, dan gaya yang digunakan di Eropa Barat mulai sekitar 1000 Masehi disebut arsitektur Romawi yang menggunakan bentuk-bentuk dasar Romawi. Di semenanjung Apenia, yakni Italia, merupakan tempat berkembangnya peradaban Romawi dengan ibu kotanya yang berada di Roma. Bangsa ini bisa dibilang merupakan perpaduan antara Yunani dan Etruskia. Sudah menjadi rahasia kalau bangsa Romawi memiliki kemajuan dalam iptek yang tinggi. Salah satunya dibuktikan oleh peninggalan-peninggalan berupa karya seni budaya dan teknik bangunan yang luar biasa menarik. Ya, selanjutnya kita masuk di pembahasan karakteristik arsitektur Romawi. Seperti yang kita tahu, karakteristik dari arsitektur Romawi terdiri dari 6. Yang pertama, yakni konstruksi lengkung. Seperti yang kita tahu bahwa konstruksi lengkung pertama kali diciptakan oleh bangsa Yunani. Kemudian, konstruksi ini diadopsi oleh masyarakat Romawi ke dalam bangunan-bangunan rancangannya. Alhasil, mayoritas bangunan kelas skala Romawi tersebut mempunyai ruangan yang terasa lebih luas karena tidak adanya batasan yang tegas. Yang kedua, memiliki atap kubah. Pada mulanya, arsitektur khas Romawi juga dilengkapi dengan atap yang berbentuk melengkung. Pada perkembangan selanjutnya, bentuk atap ini mengalami perkembangan menjadi kubah. Atap kubah yang berwujud setengah bulatan ini mampu menciptakan kesan megah pada suatu bangunan. Yang ketiga, tidak memakai batu utuh. Pada zaman dahulu, orang-orang umumnya menggunakan batu utuh sebagai material bangunan. Batu-batu utuh ini kemudian disusun sedemikian rupa untuk membentuk konstruksi arsitektur yang sesuai keinginan. Namun, berbeda dengan bangsa Yunani, mereka sudah tidak menggunakan lagi batu utuh ini karena telah menemukan konstruksi lengkung tadi. Yang keempat, dena yang bervariasi. Pada zamannya, arsitektur Romawi bisa dikatakan sebagai mahakarya yang begitu hebat. Bayangkan saja, ketika bangsa-bangsa lain masih mempertahankan dena bangunan yang dianggap sebagai dena terbaik, tetapi bangsa ini berani melakukan eksplorasi terhadap dena bangunan-bangunannya. Kebanyakan mereka sering mengkombinasikan dena segi 4, lingkaran, dan setengah lingkaran. Selanjutnya, mempunyai kolom penghias. Kolom pada bangunan-bangunan buatan Romawi juga tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari konstruksi semata, tetapi juga berperan sebagai dekorasi. Bagian kepala kolom ini biasanya dihiasi dengan ornamen bercorak floral. Satu lagi yang menarik, yakni semua ornamen tersebut juga selalu mengandung makna yang tersendiri. Dan karakteristik yang terakhir, yakni memiliki desain yang simetris. Pada dasarnya, simetris berarti sama antara kiri dan kanan, atau atas dan bawah. Desain simetris termasuk peninggalan bangsa Romawi di bidang arsitektur yang bersifat abadi. Prinsip desain ini bahkan masih digunakan sampai sekarang sebab mampu menciptakan kesan yang glamor
dalam sekejap. Selanjutnya kita masuk di bentuk denah dan fasad. Salah satu contoh bangunan arsitektur Romawi yakni Colosseum yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Colosseum berukuran cukup besar dengan tinggi 48 meter dan memiliki panjang 188 meter, lebar 156 meter, dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar, yang membuat Colosseum terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 meter x 54 meter dan tertutup oleh pasir. Adapun gambar dari denah Colosseum dan tampak depan dan tampak atas Colosseum bisa Anda lihat di layar berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan konstruksi arsitektur Romawi. Seperti yang kita lihat pada penjelasan di gambar, struktur dan konstruksi pada bangunan Romawi memerlukan struktur kayu sementara untuk menahan fossoirs, yakni batu atau bata bentuk lengkung, sampai batu kunci atau fossoir tengah dapat diletakkan di tempatnya. Antara busur dihubungkan dengan bantuan impos. Kemudian, busur-busur tersebut dapat dihubungkan dan membentuk lorong atau semacam terowongan dengan atap lengkung. Beberapa lorong beratap lengkung. Kemudian digunakan untuk membentuk langit-langit lengkung. Bentuk atap lengkung ini juga dapat divariasikan dengan menyilangkannya, sehingga membentuk lorong yang menyilang, seperti yang Anda bisa lihat pada gambar berikut ini. Pada elemen dan ornamen arsitektur Romawi memiliki banyak variasi dan ciri-cirinya tersendiri. Yang pertama yakni motif dekorasi mirip dengan kosa klasik Yunani. Secara utuh karakter ideal tidak terdapat pada elemen dasarnya. Yang kedua, penggabungan order klasik dalam posisi bertumpah tindih untuk satu tingkatan yang berbeda, sehingga tercapai bentuk simbolik baru dari pencapaian totalitas sistem yang dinamis. Yang ketiga, dinding sebagai bidang penerus yang diperkuat dengan pembagian bidang, tekstur, elemen vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, penggunaan konstruksi busur dan lengkung untuk gugus ruang yang kompleks. Contoh penerapan elemen dan ornamen yang terdapat di bangunan arsitektur Romawi itu biasanya terdapat di bagian dinding, yang Anda bisa lihat pada gambar berikut. Bentuk dari elemen ornamen yang terdapat di gambar sini terbagi jadi beberapa macam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu bentuk bangunan arsitektur Romawi dapat kita lihat di Menara Hercules yang terletak di negara Spanyol. Salah satu arsitektur Romawi yang populer dan masih eksis hingga saat ini adalah Menara Hercules. Menara ini terletak di Spanyol dan fungsi utamanya adalah sebagai mercusuar. Tinggi bangunan kurang lebih 55 meter dan tepat menghadap ke pantai Atlantik Utara Spanyol. Hingga kini, bangunan tersebut telah berusia kurang lebih 1900 tahun. Bangunannya sempat mengalami renovasi ringan di tahun 1791. Namun, struktur utama aslinya tetap dipertahankan. Sebagai catatan, bangunan ini termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.